Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan penyebab daun keriting dan cara mengendalikannya. Gimana caranya kita mengendalikan daun yang keriting? Banyak sekali ya yang berkomentar tentang daun keriting. Jadi memang ya, untuk tanaman semangka itu sering sekali yang namanya diserang atau terkena penyakit yang namanya daun keriting. Pucuknya tidak jalan, lebih jelasnya. Pasti kalian pernah mengalami hal yang seperti itu, hal yang sama seperti yang saya alamin. Dan apalagi pada tanaman semangka non biji. Tanaman semangka non biji itu lebih susah untuk merawatnya. Pasti ada aja atau sering terjadi yang terkena namanya daun keriting. Jadi sebelumnya saya akan mengenalkan gejala daun keriting itu seperti apa pada tanaman semangka. Jadi sebelumnya harus kalian pahami gejala daun keriting itu. Sebelumnya itu pasti akan mengalami yang namanya macet pada pucuk. Seperti ini. Pucuknya itu macet kayak nggak mau jalan. Bukan karena nggak dipupuk ya. Bukan karena nggak dipupuk nggak mau jalan. Bukan karena nggak dipupuk terus keriting, nggak mau jalan pucuknya ini, enggak. Ini sudah saya pupuk, bahkan semuanya rata saya pupuk. Tapi ada aja yang seperti ini. Nah, ini dia saya kenalkan gejala daun keriting itu seperti ini. Awal-awalnya itu seperti ini. Nah, ini juga pucuknya itu pada macet seperti ini. Dan juga kalian harus pahami, pohonnya itu agak sedikit keras. Pohon bagian sini, ini bagian bawah sini, itu agak sedikit keras dan berbeda, agak sedikit kaku. Kalau kaku-kaku itu tandanya sudah mulai terkena gejala daun keriting. Dan juga pohonnya itu agak sedikit lurus ke atas. Pohonnya itu agak sedikit menjulang ke atas, nggak merebah. Nah, beda dengan tanaman yang memang sehat. Kalau tanaman sehat itu walaupun dia menghadap ke atas, dia pucuknya itu bagus. Dan juga tanamannya itu lebih kokoh. Nah, kalau memang dia tuh agak terjangkit virus keriting daun, itu agak berbeda. Pohonnya menjulung ke atas dan juga daunnya itu agak sedikit-dikit mulai keriting seperti ini. Ini awal masih, nanti kalau memang nggak diatasin atau memang berjalannya waktu dia itu semakin parah, dia bakal keriting bahkan seperti ini. Nanti saya contohkan seperti apa itu. Dia bakal mengeras, daunnya ini kita pegang itu keras. Nah, ini sudah mulai keras-keras. Kalau memang semangka sehat itu nggak keras, dia agak sedikit lembut. Kalau semangka itu keriting, dia daunnya itu keras. Nah, seperti itu tanda-tanda awal semangka yang bakal terkena daun keriting. Nah, ini dia semangka yang terkena daun keriting. Jadi pucuknya ini yang diserang. Nah, kita lihat pucuknya itu diserang daun keriting. Pucuknya itu diserang oleh yang namanya penyakit keriting daun. Bawahnya daunnya bagus nih. Pucuknya yang diserang. Ini bukan hanya pucuknya, itu terkadang nanti pucuk ininya juga ikut keriting. Jadi harus kalian ketahui ya, keriting pada daun ini menular. Ini menular pada tanaman lainnya, itu bisa menular. Ya nggak semua sih, nggak berbahaya seperti penyakit jamur. Kalau jamur itu menularnya lebih cepat dan lebih ganas. Kalau keriting daun ini nggak, tergantung perawatan kalian. Oke, jadi aku akan menjelaskan di sini penyebabnya. Apa sih penyebabnya keriting daun ini pada tanaman semangka? Jadi di sini sepengetahuan saya, ini pengalaman saya tentang nanam semangka, ini udah berkali-kali nanam semangka, pasti ada aja yang mengalami keriting daun. Itu banyak sekali sebabnya. Dan juga saya ini pengalaman saya sih, mungkin ada juga pengalaman lainnya. Jadi pengalaman saya itu yang namanya keriting daun itu diakibatkan pupuk, jamur, hujan, dan juga kondisi tanah. Nah, disebabkan itu. Jadi aku akan jelaskan di sini tentang pupuk dulu. Pupuk itu mengakibatkan keriting daun juga. Pupuk susulan ya, bukan pupuk dasar. Jadi pupuk susulan ini, semangka itu masih kecil dan juga pupuknya itu harus standar, mengikutin pohon semangkanya itu, kualitas semangkanya. Kalau memang dia itu masih kecil, dosis pupuknya juga jangan terlalu banyak. Jadi ini diakibatkan oleh pupuk karena dosis pupuknya itu terlalu banyak pas pupuk susulan. Pupuk dasarnya itu sudah banyak dan juga dosis pas pupuk yang kedua itu sudah terlalu banyak saya tingkatkan, mungkin makanya jadi keriting. Dan juga diakibatkan karena jamur.
Pasti kalian sudah mengenal ya tentang jamur pada tanaman semangka. Tanaman semangka ini sangat rentan sekali terkena jamur. Daun-daunnya ini kena kerapak-kerapak daun, ya kuning-kuning seperti ini. Tapi ini bukan karena jamur, ini karena kena semprot. Jadi banyak sekali yang kena daun. Jamurnya itu terserang pasti untuk di awal itu daun-daun bagian bawah sini. Bisa saja itu menyebabkan keriting pada daunnya. Karena daunnya itu, intinya kan semangka kan makannya itu pada daun dan juga pada akar. Jika memang daunnya itu terkena jamur, itu pasti kemungkinan besar dia susah untuk makan atau menyerap obat yang kita berikan. Kayak penyemprotan itu dia susah untuk menyerap, makanya dia keriting daun. Nah ini bisa diakibatkan karena jamur. Itu hanya kemungkinan besar aja, nggak mestinya jamur membuat keriting daun. Ya saya juga banyak jamur-jamur pada tanaman semangka ini enggak juga. Kalau memang enggak terkena keriting pada daun juga ya enggak juga. Nah tergantung tanamannya juga sih. Terus yang ketiga itu dikarenakan hujan. Jadi hujan itu mengakibatkan ya hampir sama juga lor. Hampir sama semuanya itu ibaratkan ya gandeng-gandengan aja tentang semuanya itu, tentang pupuk, tentang jamur, tentang hujan ya. Jadi kan kalau hujan terlalu deras itu kan pastinya mengakibatkan jamur juga. Nah itu, jadi semuanya itu bekerja sama gitu. Hujan terlalu banyak pasti mengakibatkan jamur. Dan juga kalau hujan terlalu lebat, terlalu banyak yang menyerap, atau tanah itu terlalu banyak menyerap air, pastinya pupuk dasar itu ngontak. Pupuk dasar yang ada di bawah sini itu ngontak. Jadi mengakibatkan tanaman semangka itu memakan pupuknya itu lebih dari dosis takaran yang harusnya dia makan. Nah seperti itu. Terus yang terakhir itu diakibatkan karena tanahnya. Jadi begini, tanah yang kalian tanam, yang kalian untuk media tanamnya itu kira-kira bagus enggak? Kira-kira subur atau enggak? Kalau tanaman yang saya kali ini semangka, kan ini tanaman semangka bekas atau bekas tanaman yang dulu lagi. Ya begitulah. Tanah juga berpengaruh sekali ya pada tanaman semangka seperti ini. Kalau memang tanahnya itu bagus, pasti hasilnya juga bagus. Kalau tanamannya jelek, kalau tanahnya itu jelek, pasti ya kemungkinan besar untuk semangka itu berkualitas atau menjadi tanaman yang bagus itu sulit. Hanya itu aja sih penyebab keriting pada daun semangka. Jadi kalian dapat memahami ya itu semua, 4 itu semua penyebabnya. Dan juga di sini saya akan memberitahu gimana caranya agar tanaman semangka yang terkena keriting daun itu bisa sembuh. Jadi tidak asing lagi ya buat kalian yang nanam semangka. Aduh kenapa kok keriting daun? Aduh kenapa kok pucuknya pada keriting, daunnya pada keriting? Nggak usah khawatir lor, nggak usah panik. Yaitu semua tanaman semangka itu mengalami hal yang sama. Semua orang yang menanam semangka pasti mengalami yang namanya keriting daun. Terkecuali orangnya itu nanam semangka memang rezekinya bagus. Tapi kebanyakan orang pasti mengalami hal yang sama. Jadi setelah saya teliti, keriting daun ini sebenarnya agak sulit untuk disembuhkan. Bisa sembuh tapi dengan tersendirinya, bisa sembuh tersendirinya. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, keriting daun ini emang agak sulit untuk sembuh, tapi dia bisa sembuh tersendirinya. Jadi kalian harus rawat memang semangka itu. Harus kalian pahami ya, harus kalian rawat seperti yang 4 penyebab tadi yang saya jelaskan itu, tentang jamur, tentang hujan, tentang lahan, dan juga tentang pupuk. Kalau memang kalian terjaga 4 itu, insya Allah tanaman kalian itu bakal membaik lagi. Jadi selain itu tanaman semangka pada keriting daun ini bisa kalian sembuhkan menggunakan obat semprot seperti Amistar. Saya selalu menggunakan obat Amistar jika memang tanaman ini terkena keriting daun. Kok Amistar bang? Jadi Amistar itu bukan hanya untuk obat jamur ya. Obat Amistar itu bisa untuk memperbaiki tanaman semangka. Bisa memperbaiki tanaman semangka seperti jamur, ataupun pecah batang, atau pucuk yang melingkar-lingkar, yang memutih lilit pucuk ini pada muter-muter. Dan juga keriting daun itu bisa untuk menyembuhkannya. Intinya kalian rutin 3 hari itu sekali kalian semprot Amistar. Apalagi setelah hujan kalian harus semprot. Dan juga penyiraman kalau memang keriting daun itu
jangan terlalu lama. Memang itu kalau memang semangkanya itu hampir rata itu keriting, kalian nyiramnya itu jangan terlalu lama. Takutnya dia makin parah nanti. Yang enggak terkena keriting daun nanti bakal keriting daun. Jadi kalian harus pahami ya, jika memang semangka kalian tuh keriting daun sama seperti semangka saya ini, kalian jangan pupuk dulu. Jika memang tanaman semangkanya itu keriting semuanya, kalian jangan pupuk dulu. Tapi jika memang semangka kalian itu keritingnya enggak semua, seperti tanaman semangka saya juga enggak semua terkena keriting daun, itu jangan, ibaratkan gini, kalian pupuk tapi jangan semua, dipilihin aja yang bagus-bagusnya, yang enggak keriting kalian bisa pupuk, tapi yang keriting kalian jangan pupuk. Ya seperti itu. Intinya tanaman semangka kalau memang keriting daun seperti ini jangan kalian pupuk. Itu aja sih. Nah, cara agar tidak menyebabkan keriting daun lebih parah. Oke lur, jadi ini tanaman semangka non biji, ini umur sekitar 25 hari menjelang, ya sekitar itu 25 hari. Sudah waktunya untuk menyunat atau memotong pucuknya. Jadi di video sebelumnya saya sudah memotong pucuk pada tanaman semangka. Jadi kalian bisa tonton di video saya sebelumnya tentang pemotongan tata cara untuk pemotongan tanaman semangka. Nanti saya taruh linknya di deskripsi, kalian bisa cek dan kalian bisa tonton gimana caranya. Jadi videonya cukup sampai di sini aja ya, mudah dipahami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian dan untuk saya, agar saya menjadi lebih paham tentang semangka. Buat kalian juga yang belum paham tentang semangka, semoga memahami ya dengan apa yang saya bicarakan tentang keriting daun ini. Intinya kalau tanaman semangka itu keriting, kalian jangan beri asupan seperti pupuk dan juga pupuk daun sih nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering, seminggu sekali lah. Oke lur, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke lur, sampai jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.